pagi adik-adik semua. Salam Salib SMGT 2021. Tetap semangat ya adik-adik. Hari ini kita masuk dalam pelajaran yang kelima yang akan dibawakan oleh SMGT Klasis Bontang Kutai Kalimantan Timur dengan tema Yesus berkuasa mengajar, menyembuhkan, dan mengusir roh jahat. Oke, tetap semangat mengikuti Salib 2021. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, nggak terasa ya adik-adik, kita sudah masuk di pelajaran yang kelima. Adik-adik masih ingat pelajaran yang kemarin, pelajaran yang keempat bersama dengan kakak kita dan adik-adik dari kelas Kutai Kaltim? Oren masih ingat? Iya, Kak. Kalau Glory? Masih. Tentang apa? Yesus anak Allah. Hebat sekali Glory. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang Yesus Maha Kuasa. Nah, adik-adik kita sapa dulu ya teman-teman kita yang ada di rumah. Selamat pagi dan shalom semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena Yesusku Maha Kuasa. Yeay, kita ulangi lagi ya. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa, karena Yesusku Maha Kuasa. Nah adik-adik, hari ini di pelajaran 5 ada ayat hafalan kakak akan kasih buat adik-adik. Terambil dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Kita ikutin ya kakak-kakak yang ada sama adik-adik. Ulangi. Injil Markus pasal 1 ayat 1. Bunyinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Nah, adik-adik, kita bangga memiliki Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Nah, mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan semangat kita nyanyikan pujian, Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Kita ulang sekali lagi ya. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. ya adik-adik, sekarang kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh senang bisa ikut materi salib yang kelima. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Yesus yang mengajar, menyembuhkan, bahkan mengusir roh jahat. Ayo, siapa yang rindu mendengarkan cerita Alkitab? Angkat tangannya. Pasti semua rindu kan? Baik,
Pak Pendeta akan membacakan Injil Yesus dan kita nantinya akan mendengar cerita yang sungguh indah sebab Injil itu selalu memberikan kekuatan kepada kita adik-adik untuk tetap semangat, yakin bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Baik, bacaan kita pada saat ini adik-adik terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 42. Kita dengarkan bacaan kita. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Adik-adik yang kekasih, demikianlah Injil Yesus Kristus yang telah kita dengarkan. Sungguh indah, bukan? Baik, adik-adik yang kekasih, dari firman Tuhan ini atau dari Injil yang adik-adik telah dengarkan dan Pak Pendeta sudah bacakan, kita akan belajar bagaimana dan siapa Yesus yang mengajar, yang menyembuhkan, bahkan mengusir roh-roh jahat. Nah adik-adik, Yesus sedang mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tiba-tiba
Ada seorang yang kerasukan setan dan berteriak-teriak. Orang yang kerasukan setan berteriak, "Yang kudus dari Allah." Kemudian Yesus menghardik roh jahat tersebut, dan roh jahat itu keluar. Mereka takjub karena Yesus berkata-kata dengan kuasa, sehingga roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Coba bayangkan adik-adiknya, roh-roh jahat pun taat dan takut terhadap Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih, selain dari Tuhan Yesus yang mengusir, mengalahkan roh-roh jahat, Tuhan Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Nah, adik-adik, dari cerita Tuhan kita Yesus Kristus mau mengajarkan kepada kita bahwa ternyata melayani itu sungguh indah, dan Tuhan Yesus melayani dengan menunjukkan sikap yang sungguh luar biasa, dan Tuhan Yesus memperlihatkan otoritasnya dalam menyembuhkan semua penyakit. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita tentang Tuhan Yesus juga di suatu waktu ketika Yesus bangun dan pergi ke tempat sunyi, Tuhan Yesus berdoa. Dari yang dilakukan Tuhan Yesus ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan bagaimana Tuhan Yesus bergantung kepada kuasa Allah. Adik-adik yang kekasih, begitupun ketika seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya untuk mentahirkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan ia mentahirkannya. Jadi mentahirkan itu adik-adik sama dengan menyembuhkan. Kenapa Yesus sangat tergerak hatinya untuk menyembuhkan? Karena Tuhan Yesus sangat sayang semua orang, termasuk adik-adik, termasuk Pak Pendeta dan juga guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Masih ingat kuasa apa saja yang Yesus bisa lakukan tadi dalam cerita itu? Tuhan Yesus mempunyai kuasa mengusir setan. Hebat sekali, Glory. Kalau orang? Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengajar. Hebat sekali. Kakak-kakak? Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan semua penyakit. Iya, betul sekali kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus kita bisa melakukan semua itu karena semua yang ada di bumi ini itu di bawah kuasanya. Oke? Ya, betul sekali Kak. Tuhan Yesus sangat hebat. Dia dapat melakukan semuanya itu karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Nah, Allah kita maha kuasa. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kita ulang lagu ini sekali lagi, kita ganti jadi Yesus.
Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Nah, adik-adik, kakak pendeta ingatkan lagi ya, bahwa sikap tunduk atau taat pada otoritas Tuhan Yesus ditunjukkan dengan berbagai cara atau dengan berbagai sikap. Nah, apakah itu adik? Yang pertama, menunjukkan rasa kagum terhadap kuasa Yesus. Kemudian taat pada perintah Tuhan Yesus. Adik-adik harus taat ya terhadap perintah Tuhan Yesus. Kenapa kita harus taat terhadap perintah Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus itulah Tuhan kita, dan Tuhan Yesus memampukan kita pun bisa mengajar, bisa menyembuhkan. Ya, ketika ada teman kita sakit, kita bisa menyembuhkannya dengan cara berdoa, dan juga kita diajar untuk setia melayani Tuhan Yesus dan juga melayani sesama kita. Kita juga diingatkan adik-adik dari cerita ini untuk selalu bertekun berdoa sama seperti Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus juga setia berdoa kepada Bapaknya. Dan juga adik-adik yang tidak kalah penting adalah mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu indah kan cerita tentang Tuhan Yesus yang mengajar, yang menyembuhkan, bahkan mengusir roh-roh jahat. Nah, adik-adik, teruslah merindukan Tuhan Yesus, setialah dan taatlah, sebab berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan indah seperti bunga-bunga di padang yang mekar. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sekarang kita akan melihat cuplikan video keindahan alam di bawah laut. Selamat menyaksikan. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya keindahan alam di bawah laut. Tuhan ciptakan semua itu oleh karena Allah kita sungguh dahsyat dan luar biasa. Sungguh kagum kakak melihatnya. Adik-adik melihatnya bagaimana tadi? Ya, sungguh hebat keindahan alam kita. Nah, adik-adik, coba sekarang adik-adik keluar kelas adik-adik. Ya, keluar dari rumah adik-adik. Lalu adik-adik boleh lihat di sekitar kalian apa saja yang ada di sekitar kalian yang kalian suka atau kalian kagumi. Nah, kalau kakak tadi di luar, kakak ada lihat bunga-bunga yang sangat indah sekali. Nah, kenapa kakak kagum ya sama bunga-bunga itu? Ya, karena Tuhan Yesus menciptakan bunga-bunga itu dengan sangat indah sekali. Nah, wah, Tuhan Yesus mengagumkan ya. Tuhan Yesus hebat sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan menutup pelajaran 5 pada hari ini.
sebelum itu, dengan penuh semangat kita menyanyi sekali lagi, Yesusku hebat. Mari kita bangkit berdiri. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Itu karya Yesusku. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Kita nyanyikan bait yang kedua, angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan, iblis pun diusirnya, yang mati dihidupkannya. Itu karena siapa? Itu karya Yesusku. Yesusku hebat. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Adik-adik yang kekasih, kita tetap harus semangat dan satu hal, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita, sebab Tuhan Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Adik-adik, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, jadi untuk pelajaran hari kelima ini kita bertekad untuk tunduk dan taat pada otoritas Tuhan Yesus. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali. Shalom. Teman-teman, saatnya kita kuis ya. Untuk anak kelas Indria dan kelas kecil, ada satu pertanyaan, yaitu sebutkan kuasa apa saja yang Tuhan Yesus lakukan dalam cerita tadi. Untuk kelas besar, ada 3 pertanyaan, yaitu terdapat di mana ayat hafalan hari ini. Yang kedua, ke kota mana Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Dan yang ketiga, sakit apakah yang dialami oleh ibu mertua Simon. Dan untuk anak kelas remaja, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yaitu apa tema pelajaran kita saat ini. Dan terdapat dari mana bacaan firman Tuhan tadi. Dan yang kedua, sebutkan 5 sikap tunduk atau taat pada otoritas Tuhan Yesus. Itu tadi pertanyaan kuis untuk hari ini. Silakan dijawab ya. Sola,
Nah, adik-adik yang baik, baru saja kita menyelesaikan materi yang kelima untuk Salib 2021. Terima kasih kepada SMGT Klasis Bontang Kutai Kalimantan Timur yang sudah membawakan materi ini. Nah, adik-adik jangan lupa sebentar jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali belajar materi yang keenam, Yesus mengampuni dosa, yang akan disampaikan oleh SMGT Klasis Kaltara Berau. Ingat ya adik-adik, jam 4 sore. Kita berpisah, tetapi kita akan bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dalam pelajaran, tar, kukirain calon. Apa sih? Aduh. 1, 2, 3. Inilah Markus. Tuhan Yesus memberkati. Bapaknya bilang sendiri aja. Jadi Ada yang ya sudah. Oke. Iklan. Hari ini. Kat dulu lah. Ya betul sekali. Adik-adik, Yesus kita bisa melakukan semua itu karena Bertemu kembali.